Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bagaimana kita habiskan umur kita di dalam mengagungkan Allah, mencintai Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menyayangi umat. Itulah cara menggunakan umur yang telah dicontohkan oleh pimpinan kita Sayyidul Anbiya Baginda Muhammad SAW. Senantiasa setiap saat tawajuh kepada Allah, dan itu tampak dalam seluruh perbuatan Nabi. Nabi itu kalau berjalan itu nggak pernah memandang ke atas itu, kecuali kalau doa. Menunduk, nggak pernah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri kalau berjalan. Kata para ulama, itulah berjalannya orang yang senantiasa ingat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau beliau ini menundukkan kepala karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena mohon kepada Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Di Nabi itu kalau mengangkat kepalanya itu karena mohon, bukan karena Allah di atas, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Kiblatnya doa itu langit. Tuhan itu tidak perlu tempat. Kalau menunduk karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena bermohon, karena berharap kepada Allah. Diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu pernah menundukkan kepala itu selama 40 tahun tidak mengangkat kepala, saking malunya kepada Allah. Olehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam senantiasa hati menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah, bermohon kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Itulah pekerjaan pertama orang yang beriman. Kalau orang itu sudah paham bahwa dia ini hamba Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kemudian tidak ingat kepada Allah, alangkah ruginya dia, alangkah ruginya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah dengan pasti. Maka hati kita ini hanya tawajuh kepada Allah. Nggak usah bilang nanti apa yang akan terjadi, itu bukan urusan kamu. Allah sudah tahu semua apa yang akan terjadi. Yang kamu pikirkan bagaimana kamu sibuk dalam taat kepada Allah SWT. Udah, itu aja. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi juga Allah sudah tahu semuanya. Maka ketika masalah-masalah datang kepada yang mulia baginda Nabi SAW, maka Allah berfirman kepada nabinya, "Fasbir
li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah hai Muhammad atas keputusan-keputusan Tuhanmu. Tuhanmu senantiasa mengawasi semuanya, mengawasi kamu. Gusti Allah wis ngerti kabeh, wis rasa khawatir. Itu malaikat. Saya ini sebetulnya ingin begini, tapi Allah sudah tahu semua. Tapi kamu itu, ya, nggak usah tapi begitu. Bagaimana sibuk taat kepada Allah, itulah pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba itu bagaimana dia taat kepada Allah, sudah itu aja. Kemudian malaikat Allah Ta'ala yang ketiga, menyayangi umat. Sibuk dalam mengagungkan Allah. Yang kedua kali sibuk dalam taat kepada Allah. Yang ketiga kali sibuk dalam menyayangi umat. Kenapa ini? Karena orang yang sayang pada umat itu akan disayangi oleh Allah. Menyayangi umat itu bagaimana? Kalau kita ajak umat ini menuju jalan keselamatan, menuju surga Allah, itulah menyayangi umat yang terbesar. Menyayangi umat, urusan-urusan lain-lain itu juga bagus, apalagi menyayangi umat. Menyayangi kambing pun ada pahalanya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu menyayangi kambing akan disayangi oleh Allah. Ini menyayangi kambing aja itu juga ada nilainya. Dalam satu perjalanan, ada seorang sahabat itu melihat anak burung di sarangnya, diambil. Itu diambil, akhirnya induknya ini, ibunya itu puter-puter mencari anaknya hilang nih. Maka Nabi bertanya, siapa yang ngambil anaknya burung itu? Saya, ya Rasulullah. Balikkan. Maka seorang sahabat tanya, apa ada pahalanya berbuat baik sama burung itu ya Rasulullah? Berbuat baik kepada semua yang punya hati yang basah, kepada semua benda hidup, itu ada pahalanya. Nah kan malaikat orang sayang pada umat itu, Masya Allah, bagus malaikat. Bahkan sayang pada seluruh benda-benda, seluruh makhluk. Dulu ada ulama di India namanya Syekh Baqi Billah. Dia ini punya murid namanya Ahmad Al-Faruqi tahun 1000 Hijrah. Dia yang mengislamkan raja-raja India pada waktu itu. Pokoknya orang hebat lah malaikat. Itu orang hebat itu diantara keistimewaannya itu sayangnya sama umat itu, Masya Allah itu. Dia itu malam bangun tidur, itu tahajud. Saat tahajud mau istirahat sebelum subuh, tiba-tiba tempat tidurnya ini ditempati kucing.
Maka beliau ini nggak mau mengusir kucing itu, ditunggui aja. Padahal itu dinginnya pada waktu itu bukan main. Beliau menggigil kedinginan gara-gara ekrom kucing, gara-gara ekrom kucing. Kalau kita lihat sejarahnya, bangsanya para nabi, bangsanya para rasul, para wali-wali Allah itu, mereka itu punya sayang, itu wajib ya. Saya teringat guru saya Kiai Hamid Pesuruan. Pada zamannya ya terkenal orang yang dekat pada Allah. Itu loh, kalau ada santri meres baju itu loh, kalau cuci itu meres, itu kalau ngeresnya itu keras, itu beliau ini berteriak, jangan keras-keras, kasihan katanya. Mau baju dikasihani gimana. Tapi itu orang itu saya lihat itu doanya itu Masya Allah, makbulnya itu luar biasa. Pernah saya itu merenung di Kiai itu, saya itu merenung, belum dakwah itu, masih tahun 70-an. Gimana ya, saya itu memang seneng mau dakwah itu, terus gimana caranya itu dakwah itu, terus gimana. Tahu-tahu beliau ini ngomong, dakwah itu jangan di kampungnya sendiri, katanya dia. Kan aneh tuh, belum ada dakwah zaman tahun 70-an. Dakwah itu paling sedikit seluruh Indonesia, katanya. Saya itu terkejut, dakwah seluruh Indonesia itu bagaimana, masih kecil itu. Jadi apa itu semulaikan Allah Ta'ala, orang-orang yang soleh-soleh itu dulu sayang dulu sama umat, bahkan sama binatang-binatang. Dan itu sebetulnya warisan dari Rasulullah SAW. Ini bukan istilahnya orang gai-gai kurang kerjaan, bukan. Bagaimana Nabi ketika membuat mimbar baru, mimbar lama ditinggalkan, maka mimbar lamanya itu nangis. Mimbar itu tahu tuh nangis sebenarnya, sampai suaranya didengar oleh orang satu masjid. Ngik nangis. Maka Nabi itu turun dari mimbar, dipeluk itu, mimbar lama itu dipeluk sehingga nggak nangis lagi. Coba bayangkan. Jadi mimbar saja itu disayangi sama Nabi itu. Ya apa yo ngerti mimbar, oh yo gak ngerti. Tapi nek karo kok Gusti Allah di ngertekne yo ngerti. Binatang apa ngerti? Nah, kalau Allah bikin ngerti ya ngerti. Walaupun manusia, kalau Allah nggak bikin ngerti ya ngantuk ya nggak ngerti. Ya mereka. Kita ini kan menunjukkan Allah paling nggak ngerti loh, kok paling nggak ngerti. Allah bikin ngerti apa tidak? Ya, terserah Allah. Walaupun manusia, sarjana lagi, profesor lagi, Allah nggak bikin ngerti ya nggak ngerti. Walaupun batu, kalau Allah bikin ngerti ya ngerti. Maka batu-batu mengucapkan salam sama Nabi. Lah batu apa punya mulut kok mengucapkan salam? Lah kalau Allah bikin bisa bicara walaupun nggak punya mulut ya kayak tek itu ya bisa aja. Jadi kadang-kadang kita ini berpikirnya itu aneh. Kita ini orang iman tapi berpikirnya itu seperti nggak teringat Tuhan belas gitu loh. Sehingga akhirnya hati kita ini kasar, marah ya, orang reti gobloknya ini loh, saya tahu. Saya awake dhewe iki ndonga ning Gusti Allah ben padha ngerti. Nek bodho karo Allah dadi ngerti, wedhus pun ngerti, watu pun ngerti.
Kalau Allah tidak jadikan ngerti, ya nggak ada yang ngerti. Lah orang iman itu orang yang ngerti kepada agama Allah. Maka nanti di surga dibalas oleh Allah. Seluruh benda-benda surga itu ngerti semua sama dia. Orang di surga itu mereka duduk begini melihat sungai. Saya kok ingin sungai itu mendekat ke sini. Tahu-tahu sungainya sudah ngerti. Gretek gitu, mendekat sungainya. Bukan orangnya datang ke sungai, sungainya datang. Loh kok bisa begitu? Memang Allah bikin begitu. Kalau dia melihat buah-buahan, wah buah-buahan di atas. Tahu-tahu buah-buahannya itu langsung turun, sudah dekat mulutnya, tinggal ambil. Gak usah mana cari tangga, tangganya hilang lagi, oh nggak ada. Semua ngerti semua. Kursinya ngerti, sungainya ngerti, rumahnya ngerti, istrinya ngerti, ya, suaminya ngerti. Nggak ada yang goblok tuh, nggak ada di surga itu. Ya, assalamualaikum. Duduk yang bagus. Nah, biar ngerti. Ya, di surga itu semua ngerti. Karena apa? Karena di dunia dulu ahli surga itu ngerti. Ngerti agama Allah, ngerti perintah Allah, ngerti larangan Allah. Maka Allah jadikan semua makhluk di surga itu ngerti. Itulah diantara tafsir ayat Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Hayawan itu diantara tafsirnya itu yang di Ruhul Bayan itu ngerti semua apanya. Di surga itu ngerti semua, apa-apa ngerti semua. Yang di surga, yang di neraka juga begitu. Itu ular-ular di neraka itu ngerti aja siapa yang harus dipatok, itu ngerti aja. Lalu mata ngantuan dulu, dia ngerti aja. Tuh itu. Dia ngerti aja. Lah kamu kok ngerti kalau saya ngantuan? Loh, saya itu ngerti kalau Allah dingertikan. Lah kamu apa ikut diterangkil dulu? Enggak ikut, tapi Allah bikin ngerti. Insyaallah kan? Makanya dikatakan para ulama, balasan amal itu sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya menyayangi umat, menyayangi orang, maka nanti disayangi oleh Allah. Allah jadikan semua makhluk nanti di akhirat pada menyayangi semua. Semua menyayangi semua. Bahkan di dunia, wa wudi'alahul qabul fil ard. Orang itu kalau sudah disayangi oleh Allah itu, nanti makhluk-makhluk itu Allah jadikan sayang sama dia, senang sama dia. Kamu lihat para nabi, umatnya senang. Awalnya dimarahi, tapi akhirnya senang. Semua senang. Sudah wafat ribuan tahun, masih orang-orang masih senang aja, karena mereka amalannya itu senang kepada Allah. Akhirnya Allah balas makhluk-makhluk pada senang sama dia. Shalom kan? Nah nanti kalau amalannya itu ngerti agama Allah, coba ngerti agama Allah itu bagaimana? Ngerti agama Allah itu bukan hafal Quran, hafal hadis, bukan itu. Itu baru hafal namanya. Ngerti dengan hafal itu lain. Kadang-kadang orang hafal tapi tidak ngerti, kadang-kadang ngerti tapi tidak hafal. Ada juga yang hafal juga tidak, ngerti juga tidak. Nah inilah kita.
Ngerti itu bagaimana? Saya ini sekarang loh, yang paling disukai oleh Allah untuk saya itu apa? Nah, dia ngerti itu. Ini para nabi, para sahabat itu ilmunya itu begitu, Mbak. Duduk Gusti Allah sing disenengi sangka aku apa lagi? Terus dilakoni. Nah, ini itu dulu. Nah, ini perlu ini hidayah ini. Nah, awake dhewe iki mboten kepikir ngoten niku. Enake apa ya niki ya? Enake turu iki enake. Enake sego pecel iki. Pikiran sing disenengi Gusti Allah apa niku gung teko. Jero teko gitu. Nah, niki awake dhewe niki berarti termasuk wong sing ngerti napa sing dereng ngerti niki. Nah, iki dereng ngerti nggih. Lah kula niki mun tuwek kaya ngaten dereng ngerti tibake. Lho, wae gak roh. Agak roh ta tibake iki. Wis sama repot ya agak roh iki. Tapi ya lumayan daripada gak roh terus. Jadi coba sama lu goblok. Sing disenengi sama Gusti Allah, sing disenengi Gusti Allah sama aku saiki iki apa? Jangan pikir ngoten iki. Gusti Allah seneng apa sapa aku? Wis rasakno. Nah niku mengke arep mbuka ngilmu. Allah tuh mau apa dari saya? Apa yang disukai oleh Allah dari saya? Setiap saat itu begitu kamu pikir. Apa yang disukai Allah dari saya? Apa yang diridhoi Allah dari saya? Setiap saat kita berpikir begitu, maka nanti Allah akan buka gitu. Dalam hati kita itu macam-macam kefahaman. Maka di antara doa Nabi, warzuqni husnan nadhari fima yurdika anni. Ya Allah, berikanlah kepada aku pemikiran yang baik mengenai apa yang membuat engkau ridho kepada aku. Ringkese cerita nih, wong iki kudu setiap saat ben wektu mikir ampre Gusti Allah ki seneng karo aku ya apa. Ngoten lho mikire niku nggih. Muhtaram, assalamualaikum. Wis mikirin lagi durung. Ampre Gusti Allah ki seneng karo aku ki ya apa. Nah, iki cara wong Surabaya iki. Cara wong Borowe. Ampre Gusti Allah niku remen dumateng kawula menika ya dos pundi. Ini dipikir begini, diapal nih begini ngono kuwi. Lah kok wong nek pikirane ngoten niku engko sesuk dadi tata. Kalau yang kita pikirin setiap saat itu bagaimana Allah suka dengan saya, akhirnya kehidupan ini tertata, bukan seenaknya sendiri. Bukan bat gitu. Akhirnya seperti kehidupan orang yang tidak beriman. Orang sudah beriman tapi kehidupannya seperti orang tidak beriman. Orang alim tapi kehidupannya seperti orang awam. Kenapa? Yang dipikirkan itu bukan itu. Kalau orang itu yang dipikirkan bagaimana Allah ridho pada saya, bagaimana Allah ridho pada saya, ya Allah tunjukkanlah kepada aku ya Allah bagaimana supaya engkau ridho kepada saya, tolonglah aku ya Allah supaya engkau ridho kepada saya, berikanlah taufik kepada aku ya Allah sehingga aku bisa mengamalkan perkara yang menjadikan engkau ridho kepada saya. Nah itu nantinya itu kunci ilmu. Itulah maknanya Rabbi zidni ilma. Sayang pada umat malaikat supaya kita ini betul-betul sayang pada umat, bukan ngomong tok. Hari-hari pikir
bagaimana memikirkan umat supaya umat ini selamat. Maka hari-hari dakwah, hari-hari menghidupkan amal masjid, hari-hari bentuk jamaah, hari-hari apa? Dakwah, hari-hari bentuk jamaah, hari-hari menghidupkan amal masjid. Itu nanti kita akan disayang pada umat. Yang terakhir, hari-hari doa. Nah, maka untuk itu kita latihan supaya bisa hari-hari dakwah, hari-hari keluarkan jamaah, hari-hari menghidupkan masjid, hari-hari doa. Latihannya keluar 4 bulan, insyaallah. Lah kula ini pun niat jadi mantuk loh. Keluar 4 bulan, minimal 40 hari. Nah, yang mau ke IPB ya maunya itu, yang kamu pikir ini mau ke IPB itu mau apa? Mau ini loh, 24 jam mengagungkan Allah, 24 jam taat pada Allah, 24 jam apa? Nyayangi umat. Selama 4 bulan insya Allah kita berharap kalau sudah latihan 4 bulan nanti bisa istiqomah terus sampai mati. Kalau kita mati dalam keadaan itu ya mulia kita siapa. Insyaallah malah kan. Ini kalau 4 bulan terus lupa, terus gimana? Ya 4 bulan lagi ya. Sampai mancep betul. Nah sudah 4 bulan kedua masih lupa lagi bagaimana? Ya 4 bulan lagi. Biasa ini malah sudah setahun ya Pak. Nah setahun belum mancep. Nah hatinya masih lupa terus pada Allah, sayang pada umat belum ada. Nah, masih suka maksiat. Terus gimana? Ya setahun lagi. Yang berobat belum sembuh kok. Nah saya itu di rumah sakit sudah 1 tahun. Nah 1 tahun belum sembuh gimana? Ya masuk lagi sampai sembuh, insya Allah malaikat. Nah malaikat Allah Ta'ala, maka silahkan yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa sisa masa, silahkan berdiri ke belakang, monggo. Pun saat ini nggak halak roh apa-apa. Niku sing nom kumpul terus itu wos. Montarom, gula sing mbah tuh lah beri-beri. Nah, monggo. Ya apa sih bicara nih? Penjual lali, nggih. Sing nyampe nyantol tengah hati ngoten mbah, monggo. Mejane